Gimana reaksi kamu kalau ketemu mumi? Apa kamu bakal lari atau pingsan duluan? Di zaman peradaban kuno, mumi itu merupakan jasad yang diawetkan dan keberadaannya udah ada dari zaman Mesir kuno. Zaman dulu proses mumifikasi ini dilakuin sebagai bentuk kepercayaan karena mereka percaya kalau ada kehidupan usai kematian jika jasadnya masih utuh dan dikenali. Tapi kalau kalian selama ini nganggap mumi itu diawetkan pada zaman Mesir kuno aja, itu salah besar. Tradisi dengan teknik mumifikasi ini udah banyak dipakai di kebudayaan kuno, seperti di Tiongkok, Aztec, bahkan sampai ke Indonesia. Ternyata proses memumifikasikan butuh waktu sangat lama, sekitar 70 hari agar sepenuhnya tubuh itu berubah jadi mumi. Tapi walaupun udah diawetkan, pasti yang namanya orang yang udah mati itu bakal berubah secara fisik. Mumi bakal berubah jadi kering dan tubuhnya menghitam juga. Ya meskipun kelihatan seram, namun sejarah mumi ini bagus buat kita bahas. Dan aku bakal kasih beberapa fakta menarik di balik mumi. Kata mumi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mumia. Kata mumia dalam bahasa Latinnya artinya zat alami, sejenis aspal yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengawetkan mayat. Jadi, cara orang mengawetkan mayat menggunakan bahan aspal. Nah, kalau di zaman sekarang kan aspal untuk pembuatan jalan, ya nggak sih? Jadi sebelum proses memumikan, si mayat tersebut harus dikeluarkan bagian dalam tubuhnya, biar nggak membusuk mayatnya. Makanya kenapa mumi itu jadi kelihatan kering dan kehitaman. Meskipun mumi ditemukan di zaman Mesir kuno, tapi ide mengawetkan mayat ini ternyata berasal dari orang Romawi. Karena waktu itu kondisi orang Mesir kuno masih di bawah kendali kekaisaran Romawi. Dan di zaman itu setiap orang yang mati wajahnya bakal dilukis di atas petinya. Dan itu disebut fayum. Selain di Mesir, mumi juga berasal dari suku Aymara dan Inka di Amerika Selatan. Gak kayak orang Mesir kuno yang gunain bahan kimia untuk ngawetin mayatnya. Kedua suku ini justru pakai bahan alami di sekitar pegunungan Andes. Orang zaman dulu pun ngejadiin mumi ini sebagai salah satu hiburan mereka. Karena di zaman dulu kan sedikit sekali hiburan. Sampai-sampai di abad ke-19 mumi itu sempat dijadikan hiburan massal dan dipamerkan di tempat umum. Oh my god, ngeri banget ya sih? Gimana tuh rasanya nontonin mayat-mayat kayak gitu? Untung di zaman sekarang ini gak ada tuh yang namanya nontonin mayat kayak gini. Kan gak lucu, Poci, Kunti, Wowo, Renian, terus kita tontonin. Mungkin di bayangan kita kalau mumi itu memang seram dan menakutkan. Tapi ada loh beberapa mumi yang unik dan cantik juga. Kayak yang ini. Tolun dari Denmark. Tolun ini hidup pada abad ke-14 sebelum Masehi. Dikutip dari Asian Origin, kalau Tolun ini matinya digantung sebagai pengorbanan para dewa. Dan mayatnya pun diawetkan selama lebih dari 2000 tahun di rawa gambut. Wajah Tolun pun terlihat tenang dan damai. Gak terlihat kayak orang mati, malah lebih kayak orang yang lagi tidur pulas. Lulai Lako dari Argentina. Lulai Lako yang berasal dari Argentina ini usianya sekitar 500 tahun. Dan pada tahun 1999, sisa-sisa dari 3 anak Inca ditemukan di puncak gunung berapi Lulai Lako di Argentina. Yang bernama Maiden usia 13 tahun, Lulai Lako usia 4 tahun, dan Lightning Girl usia 5 tahun. Sebelum dibunuh mereka dibius dan dikasih alkohol sebelum tidur dan dijadikan persembahan kurban yang dikenal dengan nama Capachoca. Kilakitsok dari Greenland. Mumi yang satu ini adalah seorang jasad anak kecil yang berasal dari Greenland. Wajahnya lucu dan mungil, saking kecilnya gak terlihat banget kayak mumi, tapi lebih kayak boneka. Setelah diketahui kalau mumi mungil ini ternyata berjenis kelamin laki-laki yang berusia 6 bulan dan meninggal sekitar 500 tahun lalu. Ia dikubur hidup-hidup bareng sama ibunya berdasarkan tradisi Inuit, yang dimana kepercayaan mereka kalau seorang ibunya meninggal, anaknya yang paling kecil harus dikuburkan bersamanya.
Karena ibunya ngerasa nih kalau dia mati gak akan ada yang ngurusin anaknya. Sedih banget ya. Mending ngubur perasaan kita sama gebetan yang ternyata gak suka sama kita daripada ngubur anak yang masih hidup. Ya gak sih? Lalu cerita Mumi Killa Kids Shock ini diabadikan dalam bentuk novel yang ditulis Peter Hart Hansen, penulis asal Copenhagen, Denmark. Lowland Beauty dari Tiongkok. Kalau mumi yang satu ini ditemuin pada tahun 1980-an. Dia dinamai Beauty karena bentuk mukanya yang kelihatan cantik banget. Padahal usia kematiannya sekitar 3.800 tahun. Ceritanya ini ia meninggal di jalur perdagangan sutra. Karena kekeringan terjadi di sana, ia dan penduduk yang lainnya pun akhirnya meninggal. Dan sekitar 200 mumi lainnya diawetkan juga. Jaya Setimo. Beda dari semua mumi yang ditemuin, Jaya Setimo ini dulunya adalah seorang penyanyi di Mesir kuno. Ia merupakan anggota paduan suara kerajaan yang dikhususkan bernyanyi untuk Firaun. Mumi Jaya Setimo ini dibungkus pakai perban dan mukanya pun ditutup pakai kerudung halus, terus dikasih topeng emas. Ia masih kelihatan baik dan kerawat banget. Dan sekarang mumi ini ditempatin di sarkofagus berlapis emas. Kayaknya mumi yang terakhir ini lebih bernasib baik tentunya. That's all about mumi. Kalau ada yang mau ditambahin infonya, silahkan komen di bawah. Dan kalau ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dikoreksi juga. Oke, thanks for watching and jangan lupa like-nya kalau kalian suka sama videonya. See you next my video. Bye-bye.